Walaupun sistem bercocok tanam padi sudah lebih baik karena adanya upaya intensifikasi, namun masih dirasakan banyak kelemahannya. Teknologi produksi padi yang berkembang begitu cepat menuntut adanya perbaikan cara bertanam padi yang lebih tepat dengan mengandalkan teknologi spesifik lokasi, bukan teknologi global yang selama ini dilakukan. Salah satu teknologi yang sudah berhasil dikaji oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara adalah pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu atau disingkat dengan PTT. Komponen teknologi pertama yang diperbaiki dalam pengkajian PTT adalah penggantian benih padi dari varietas IR64 yang sudah dipergunakan hampir 12 tahun di daerah ini dengan varietas baru seperti Y. Apoburu dan varietas Ciherang. Komponen selanjutnya adalah sistem pengolahan tanah secara mekanis dengan menggunakan mesin pengolah tanah atau dikenal dengan jektor, tetap dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu proses pembajakan dan proses penghalusan atau luku. Pada waktu membajak, sisa-sisa tunggul padi dibenamkan ke dalam tanah sebagai pupuk organik. Pupuk organik baik berupa jerami maupun pupuk kandang perlu diberikan sebanyak 2 ton per hektar pada saat pengolahan tanah kedua yang diharapkan tercampur secara merata. Komponen teknologi selanjutnya adalah persemaian. Luas persemaian dibuat kira-kira 4% dari luas pertanaman. Sebagai contoh, untuk menanam 1 hektar lahan diperlukan 250 meter persegi persemaian. Lahan persemaian juga perlu diberi pupuk dengan pupuk urea sebanyak 10% dari jumlah urea yang akan dipergunakan. Persemaian tidak boleh tergenang, tetapi harus cukup basah. Sebaiknya, lahan persemaian ditaburi dengan sekam padi sebanyak 2 kg per meter persegi untuk memudahkan pencabutan bibit, apalagi jika bibit muda yang akan dipergunakan. Hasil pengkajian BPTP Sumatera Utara membuktikan bahwa penanaman dengan bibit muda berumur 10-15 hari setelah sebar, di mana 1 bibit ditanam dalam 1 lubang atau 1 dapur menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Sistem perakaran lebih intensif, anakan lebih banyak, dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan karena masa stres bibit muda lebih pendek daripada bibit tua. Secara kuantitatif, dari penanaman 1 bibit dalam 1 lubang akan mengurangi penggunaan benih, sehingga biaya usaha tani akan semakin efisien. Teknologi berikutnya yang diperbaiki adalah penggantian cara tanam dari sistem tegel 20 x 20 cm menjadi sistem legowo 41. Cara tanam legowo 41 telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen karena beberapa keuntungan, yaitu meningkatnya jumlah rumpun tanaman padi dari 250.000 rumpun menjadi 400.000 rumpun per hektar. Meningkatnya pengaruh tanaman pinggir atau border effect akibat jumlah tanaman pinggir semakin banyak. Pemeliharaan tanaman menjadi semakin lebih mudah
karena adanya gawangan yang cukup besar. Pupuk merupakan salah satu unsur penting dalam usaha tani padi. Apabila terlalu sedikit, pertumbuhan tanaman akan terganggu. Sebaliknya, jika terlalu berlebihan, usaha tani menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pemakaian pupuk yang tepat jenis dan tepat waktu, serta tepat takaran juga merupakan salah satu komponen teknologi yang diperbaiki. Takaran pupuk didasarkan pada hasil analisis tanah di laboratorium, bukan rekomendasi umum yang selama ini dipaketkan dalam berbagai program seperti Insus atau Supra-Insus. Khusus untuk pupuk N atau urea, dipergunakan pedoman yang dikenal dengan bagan warna daun atau BWD. BWD adalah alat sederhana atau bagan untuk mengukur tingkat kehijauan warna daun padi dalam skala 1 sampai 6. Ke Bapak nang tengah 3 atau tur nek telu apa cocok kene di sing cocok telu tulis telu yang paling ujung kono ngukur nih 4 ya ujung kene untuk sampel nih misalnya telu ujung kono 4 jumlahnya kabeh Pak. Pemantauan hama dan penyakit penting pada tanaman padi perlu dilakukan secara rutin sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Sekolah Lapang PHT atau SLPHT. Penggunaan bahan kimia atau pestisida merupakan tindakan terakhir. Usaha tani padi tidak akan menguntungkan atau tidak akan memberikan hasil yang optimal jika panen dilakukan pada umur yang tidak tepat dan cara yang kurang benar. Tanaman padi harus dipanen pada masak fisiologis berdasarkan umur tanaman sesuai dengan deskripsi varietas. Kadar air gabah antara 20-26%. Umur malai 30-35 hari setelah berbunga rata dan penampakan malai kuning 95%. Pemanenan padi dianjurkan sebaiknya dengan sistem kelompok yang dilengkapi dengan mesin perontok. Sedangkan alat panen menggunakan sabit bergerigi dengan sistem potong tengah atau potong atas apabila gabah akan dirontok dengan power thresher. Teknologi terbaru dari kegiatan panen adalah menggunakan mesin panen. Menurut hasil pengkajian, dengan menggunakan mesin panen ini, 1 hektar lahan dapat dipanen dalam waktu 4 jam. Hasil panen dimasukkan ke dalam goni atau ditumpuk dengan alas untuk mencegah gabah tercecer. Perontokan harus segera dilakukan. Usahakan jangan menumpuk padi di sawah sampai beberapa hari untuk mencegah kehilangan hasil yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pemanenan padi dengan sistem kelompok dapat menekan kehilangan hasil dari 19% menjadi 4%. Baik dari hasil pengkajian maupun kegiatan gelar teknologi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan perbaikan teknologi padi melalui program PTT ternyata dapat meningkatkan produksi padi rata-rata 9 kuintal per hektar.